edukatif sekalian, kalian pernah nggak sih kepikiran bagaimana sih cara mengisi ESPT tahunan badan? Nah, berikut merupakan tutorial mengisi ESPT tahunan badan untuk tahun pajak 2021. Disimak baik-baik ya. Oke, sebelumnya Sobat Edukatif bisa menginstal terlebih dahulu aplikasi ESPT 1771 yang linknya sudah tersedia di description box. Setelah Sobat Edukasi menginstal aplikasinya, kemudian buka data C pada laptop, klik program files x86, klik DJP. Nah, di sini ada ESPT 1771 dan ESPT 1771 2010. ESPT yang akan kita pakai ESPT 1771 2010. Tetapi di sana hanya dibatasi sampai tahun pajak 2020 saja. Jadi bagaimana solusinya? Jadi kita membuat tahun pajak 2021 itu ada ESPT 1771 yang ini. Next, Sobat Edukatif bisa membuka ESPT 1771 versi 1.0. Kemudian kalian connect ke database terlebih dahulu. Masukkan username administrator, dan passwordnya 123. Klik OK. Next, Sobat Edukatif bisa mengubah tahun buku dengan klik utility, kemudian profil wajib pajak. Kemudian kalian bisa mengisi terlebih dahulu profil wajib pajak dan tahun buku bisa kalian rubah ke 2021. Jangan lupa klik simpan ya. Next, jangan lupa setting tarif pajaknya pada utility. Nah, di sini kita memakai tarif pajak 22%. Kemudian klik simpan. Nah, nanti Sobat Edukasi membuka ESPT 1771 2010 dan ESPT 1771 maka akan berubah otomatis untuk tahun bukunya. Oke, next, Sobat Edukatif bisa membuka program. Selanjutnya, pilih buat SPT baru, dan kalian bisa membuat tahun pajak menjadi 2021. Kemudian, buka ESPT 1771 2010 versi 1.2 ya. Seluruh data yang dicantumkan pada ESPT ini ada pada modul di description box. Pada ESPT 1771 2010 versi 1.2, Sobat Edukatif bisa connect ke database terlebih dahulu. Klik OK. Kemudian masukkan username yang sama, yaitu administrator, dengan passwordnya 123. Klik OK. Setelah itu kalian klik program, pilih buka SPT yang ada, pilih yang paling atas, yaitu SPT 2021, karena kita akan melaporkan tahun pajak 2021 dan belum ada pembetulan. Langkah selanjutnya mengisi ESPT tahunan badannya. Nah, isilah mulai dari transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Transkrip ini terdiri dari neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, dan hubungan istimewa. Nah, Sobat Edukatif hanya perlu mengisi bagian laba ruginya saja.
Setelah itu, klik simpan dan klik yes. Next, kita akan mengisi lampiran khusus yang diisi berdasarkan laporan yang tertera atau dibutuhkan. Nah, pada kasus kali ini, kita hanya mengisi lampiran daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Klik baru. Kemudian isi jenis harta, kelompok harta, jenis usahanya, kemudian nama harta, bulan dan tahun perolehan, kemudian metode penyusutan komersial, penyusutan fiskal, harga perolehan, nilai buku, penyusutan fiskal tahun ini, dan catatan tentang harta. Ini bisa kalian sesuaikan datanya pada modul. Jangan lupa klik simpan, kemudian diisi jumlah penyusutan fiskalnya itu sebesar 75 juta, kemudian jumlah penyusutan komersialnya 50 juta, dan selisih penyusutannya itu 25 juta. Kemudian Sobat Edukatif bisa mengisi lampiran 6 terlebih dahulu. Diisi sesuai data pada modul, dan kali ini kita hanya mengisi bagian A saja, yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Klik baru. Kemudian Sobat Edukatif isi NPWP, kemudian nama perusahaan afiliasinya itu PT Laba-Laba dengan alamatnya dan jumlah penyertaan modalnya serta persentase modal di store. Kemudian klik simpan dan kita lanjut ke lampiran 5. Nah, pada lampiran 5 yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, kita isi lampiran 5 ini sesuai dengan data yang ada pada modul. Di bagian A itu klik baru, kemudian isi datanya yang sesuai dengan modul. Begitu juga dengan bagian B. Next, kita lanjut ke lampiran 4. Nah, di lampiran 4 ini halaman 1 ada penghasilan yang dikenakan PPh final. Kita isi di sini sesuai dengan yang di modul ya. Jika perusahaan UMKM penghasilannya di bawah 4,8 miliar, sudah membayarkan PP 46 yang 0,5% itu bisa diisi di penghasilan lain-lain. Kemudian di halaman 2 ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Setelah mengisi lampiran 4, klik simpan. Kemudian kita lanjut ke lampiran 3. Nah, di lampiran 3 ini mengenai tentang kredit pajak. Nah, kredit pajak merupakan jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar atau diperhitungkan oleh wajib pajak di awal periode sobat. Nah, dalam hal ini, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya pada akhir tahun. Nah, bisa kalian input sesuai di modul ya.
Kemudian kita lanjut mengisi lampiran yang kedua. Nah, di lampiran ini tuh berisi mengenai perencanaan harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, kalian bisa input datanya dari laporan rugi laba yang ada pada sheet rekonsiliasi fiskal dan diisi sesuai modul, kemudian klik simpan. Nah, kita akan lanjut ke lampiran 1. Dari kita mengisi lampiran 2, maka akan terlink otomatis ke lampiran 1. Nah, jika terdapat perhitungan yang kosong, bisa diketik manual agar sama seperti di modul. Kemudian ke lampiran 1 halaman 2. Di sini ada penyesuaian fiskal positif, dan di halaman 3 ada penyesuaian fiskal negatif. Bisa kalian isi. Setelah itu, klik simpan. Oke, kita lanjut ke lampiran induk SPT PPh WP Badan. Pada bagian awal, kita akan memilih pembukuan ini diaudit atau tidak diaudit. Apabila diaudit, di sana terdapat opini akuntan dan bisa mengisi identitas kantor akuntan publiknya maupun kantor konsultan pajak. Sedangkan pada kasus kali ini tidak diaudit ya sobat. Next, masuk ke bagian A sampai C yang akan terisi otomatis dari lampiran selatan. Di sini ada perbedaan pada PPh berutang. Kita rubah saja agar sama dengan di modul. Selanjutnya, klik tanda centang pada bagian B nomor 4 huruf C. Next, kita ke bagian C sampai D untuk kredit pajak PPh pasal 25. Dan pokok SPP-nya berapa. Untuk PPh kurang atau lebih bayar akan otomatis terisi. Jika lebih bayar, maka diberikan opsi direstitusikan atau diperhitungkan dengan utang pajak. Sini kita klik direstitusikan. Kemudian masuk ke bagian E sampai G. Diisi sesuai dengan modul. Jika ada perbedaan, bisa diketik manual. Oke sobat edukatif, kita akan mengisi bagian terakhir yaitu bagian H mengenai lampiran yang dilampirkan saat pelaporan SPT. Nah, di sini kita akan melampirkan laporan keuangan, kemudian transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, kemudian daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, dan penghitungan kompensasi fiskal. Kemudian penandatangan SPT-nya klik wajib pajak dan tanggal lapor SPT-nya bisa diatur ke tanggal 30 bulan April 2022. Kemudian klik simpan. Oke, segitu saja ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sobat edukatif. Terima kasih.